Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi wa yuhibbunallaha kama yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima alamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Jemaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita melanjutkan kajian buku At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, mengingat pada urusan kematian dan urusan akhirat. Karena memang ini yang membuat orang yang sombong menjadi sadar. Ini kalau nggak diingatkan akhirat, kebablasanlah manusia itu. Dunia ini, Pak, kalau kata Imam Al-Ghazali mengatakan dunia ini terbalik. Terbaliknya gimana? Siapa yang memuliakan dunia, dia akan dihinakan. Siapa yang menghinakan dunia atau meremehkan, gak terlalu penting bagi dia, biasa-biasa aja, maka dia akan dimuliakan. Tapi siapa yang memuliakan dunia, dihinakan. Jadi caranya supaya orang itu bisa menempatkan dunia dan akhirat itu di posisinya, caranya adalah dia itu mengingat mati. Kalau enggak, dia kebablasan. Manusia itu kebablasan dengan kesombongannya, kebablasan dengan kezalimannya. Jadi kalau diingatkan kematian, maka orang itu pasti nanti akan kembali lagi. Oh, saya akan mati. Semua amalan saya akan dipertanggungjawabkan. Itu harus dipikirkan. Kalau enggak begitu, kebablasan. Baik, sekarang mati. Pertama adalah, bolehkah kita minta meninggal atau minta mati? Larangannya tidak boleh untuk minta meninggal. Belum. Bang. Saya kan nggak ngelihat ke belakang tadi. Saya nggak tahu, saya udah sibuk aja sendiri. Deh kan? Tapi sebelum ini penting juga. Ini nampak kan? Biar masuk kamera kan? Ini udah lewat aja. Baru ini. Ya kan? Larangan menginginkan mati. Ya Pak ya? Jadi memang kematian itu adalah pemutus segala hal, termasuk juga amal. Iza mata, ada hadis itu, iza mata ibnu Adam. Ada yang mengatakan iza matal insan, semuanya sama ya. Kalau meninggal anak Adam atau meninggal manusia, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Kan Pak ya? Jadi sebelum meninggal 3 hal itu tolong dimaksimalkan. Karena ketika orang masih dalam kuburan, amalannya masih bisa bertambah. Dengan cara apa? Sedekah jariyah. Sebelum hari kiamat nih Pak, amalan itu bertambah. Maka lebih baik meninggal sekarang daripada nanti-nanti. Sebab masih bisa nambah amal gitu. Ya kan? Ya kan? Sedekah jariyah. Maksimalkan sedekah jariyah. Tapi ini berat. Tentu berat Pak sedekah ini. Orang kepengen duitnya di tangan dia kan? Tangan dia. Tapi kalau Pak tahu ya, orang sahabat-sahabat dulu itu bagaimana mereka memandang dunia, agar mereka tidak kena fitnah dunia ini Pak. Dunia ini kalau seandainya ini bisa kena fitnahnya Pak, nggak fitnah dunia. Misalnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu
diperkirakan oleh Profesor Dr. Soleh, beliau menjelaskan perkiraan nih katanya uangnya Utsman bin Affan itu 244.000 dinar. Kalau diduitkan ya sekitar 3T lah. T 3 triliun. Itu duit halal, Pak. Duit halal, hasil dari berdagang, jualan. Halal, Pak. Nggak ada yang haram itu, Pak. Orang sekarang kalau sampai 3T itu biasanya korupsi itu, Pak. Ya. Tapi ini duit halal nih, Pak. Duit halal, Pak. Duit halal 3T, Pak. 3T itu berapa miliar? 3.000 miliar kan? 1 miliar 1 T, 1.000 miliar 1 T kan? 3.000 miliar, Pak. 3.000 miliar. Bapak duit Bapak ada nggak 1 miliar? 1 miliar aja lah dulu, ada nggak? Wah, susah betul jadinya itu 1 miliar. Mungkin dijual aset Bapak semuanya, rumah, mobil, lah, mungkin dapat 1 miliar itu. Ya kan? Yang ada Bapak sekarang mungkin Bapak adalah duit Bapak 1 miliar. Tapi Pak, halal, duit halal Utsman bin Affan itu, dan dia juga sebagai seorang khalifah. Dan dia nikmati rezeki itu, walaupun nggak banyak dinikmatinya, sedikit aja. Bajunya agak bagus sedikit, nggak seperti rumah kita yang bagus-bagus banget gitu, nggak seperti baju kita yang bagus-bagus itu, nggak, agak bagus sedikit aja. Tapi di situ masuk fitnah, kan? Nah, siapa yang memfitnah? Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah itu dia orang Yahudi Yaman, sakit hati betul kepada Islam ini. Apa sebab? Karena kan dia mereka terusir dari Madinah, ya kan? Mereka terusir, sakit hati betul dia. Sebenarnya tujuannya bukan bunuh Utsman, tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam, tujuan lebih besar lagi. Tapi caranya gimana? Memfitnah Utsman. Apa yang difitnahnya? Utsman telah korupsi, duit banyak diambil sama dia, itu kan? Padahal mana sahabat itu berani ngambil duit 1% pun nggak berani itu sahabat, nggak berani. Kalau Pak ceritakan tentang Abu Bakar, ketika dia masuk duit haram, bukan dia yang melakukan keharaman itu, tapi pelayannya ngasih makan, sedang duduk sedang duduk bekerja, datang pelayannya bawa makanan, karena seharian Abu Bakar belum pernah makan apa-apa. Kemudian dikasih makanan, habis selesai dikasih makanan, ditanya, Abu Bakar, biasanya setiap kau akan makan kau tanya dulu, ini dari mana, halal haram gak? Kayak gitu kan. Tapi sekarang kenapa kau makan saja tanpa kau bertanya? Apa kata Abu Bakar? Seharian aku tak makan, tak minum, tak makan, tak ada minum aja. Maka aku lapar betul, makannya langsung. Apa katanya? Itu uang hasil dari aku menipu orang dulu ketika aku jadi dukun. Dukun ketika masa jahiliyah, duit itu masih ada, aku simpan. Duit itu yang aku belikan, kau kan tak ngasih duit sama aku, kata pelayannya. Ini duitnya yang aku belikan. Oh, merah langsung muka Abu Bakar. Kemudian dikorek-korek. Keluar muntah semua ya. Apa kata Abu Bakar? Kalau tak bisa dimuntahkan, aku bayar dengan nyawa aku, nggak masalah. Saking begitunya, padahal pelaku dosa haram siapa? Orang, bukan dia. Begitulah model sahabat. Di situ Utsman bin Affan difitnah, makan korupsi segala macam. Terbunuh kan Utsman akhirnya. Duit halal pun kadang-kadang dalam masalah dunia ini Pak jadi fitnah, Pak. Apalagi duit haram. Nah, halal aja begitu. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak kena fitnah. Apa sebab? Karena dia tidak menjabat. Dia tidak menjabat. Dia orang biasa-biasa aja sebagai penasihat dari khalifah. Tapi dia punya duit lebih banyak daripada Abdurrahman bin Auf. Berapa uangnya? 66 T. 2.540.000 dinar. Dinar kan 1 dinar sekarang 4 juta, Pak. Kalikan 2 jutanya. Wih, banyak duit, Pak. Dikali-kalikan sekitar 66 T, Pak. 66 triliun duitnya. Tapi riwayat mengatakan 1/3 dari orang Madinah sudah dapat sedekah dari Abdurrahman bin Auf. 1/3-nya, Pak. Kemudian 1/3-nya lagi, kalau yang tidak bisa dikasih sedekah, mungkin dia lebih ada duitnya, bisa sedekah, dikasih hadiah 1/3-nya. Dan 1/3-nya lagi pernah dihutangi oleh Abdurrahman bin Auf. Artinya apa? Seluruh orang Madinah tersebut sudah makan duit Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau Bapak kaya, gitu caranya.
Bagi duit itu, seluruh orang alam asri ini tidak ada satu orang pun kecuali sudah dapat duit saya. Berani nggak Pak? Oh, begitu. Jadi orang kalau ada duit berani betul. Bapak berani ya? Kalau ada duit begitu supaya menghilangkan fitnah dunianya. Kalau enggak, difitnah orang Pak, besar duitnya. Jadi kan ada pepatah itu mengatakan, orang kaya itu mau berbagi. Tapi kalau orang yang tidak mau berbagi, itu bukan orang kaya, tapi apa? Orang yang banyak gaya. Banyak gaya aja itu. Orang kaya itu dia mau berbagi. Gitu Abdurrahman bin Auf. Tapi Pak tahu bagaimana Abdurrahman bin Auf itu? Abdurrahman bin Auf itu pernah nol loh Pak duitnya Pak. Pernah nol gak Pak? Ketika hijrah ke Madinah itu kan nol tuh. Nol duitnya. Dibilang dia bertanya kepada Sa'ad bin Rabi' yang dipersaudarakan dengan dia orang Ansar. Adulluni ala suq. Tunjukkan aja aku pasar. Berarti duitnya pernah nol. Nah, nanti kalau Pak mau cerita itu bagaimana kaya ala sahabat, ada nanti ininya temanya nanti. Kalau Pak ingin kaya seperti itu, ikutin Abdurrahman bin Auf. 66 T duitnya. Dicari dalam waktu 30 tahun. Bapak bisa nggak itu? 30 tahun 66 T. Sekarang udah berapa lama Pak mencari duit? Jadi sahabat itu bukan main-main, Pak. Hebat mereka. Nah, sedekah, maksimalkan sedekah. Habis itu apa? Yang kedua, maksimalkan ilmu yang bermanfaat, kasih ke orang lain. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh. Paling yang penting bagi kita adalah anak yang soleh. Anak yang pintar bagus, bagus. Tapi kalau Bapak disuruh milih, mana yang Bapak pilih? Anak pintar atau anak soleh? Ini harus milih nih. Kalau kedua-duanya dapat, pintar ya, soleh ya, mantap. Nih pilih nih, mana yang Bapak pilih? Pintar atau soleh? Soleh. Kalau pintar mungkin Bapak Ibu bisa mengambilnya manfaat dunianya saja. Dia kasih Bapak makan, minum segala macam. Tapi kalau soleh Pak, doanya dikabulkan Allah. Waladun solehun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan. Bukan anak yang biasa-biasa aja yang doanya dikabulkan Allah Pak. Anak-anak biasa misalnya anak Pak lahirkan 10, biasa aja semuanya, tidak ada yang soleh. Biasa yang ada yang soleh, biasa aja. Tidak sholat dan segala macam, tapi mereka pintar atau segala macam. Oh, berdoa dia kepada Allah, diterimakah doanya? Jangankan untuk doakan orang tuanya, doa untuk dirinya sendiri pun Allah nggak mau ijabah. Apa sebab? Dosa itu menutupi langit Allah, seperti awan menutupi matahari. Seperti awan menutupi matahari, enggak ketembus ya Pak, enggak tembus. Makanya supaya dia tembus doa tersebut, anak yang soleh. Maka jadikanlah anak Bapak anak yang soleh, bukan anak yang pintar. Bagaimana caranya jadikan anak yang soleh? Utamakan yang utama. Apa yang utama? Tanya yang utama. Apa itu? Sholat tanya. Nak, kamu udah sholat nak? Hah? Kamu udah baca Quran nak? Nak, kamu udah puasa sunat nak? Kamu udah sholat duha nak? Kamu udah tanya yang baik-baik. Kamu enggak korupsi kan nak? Yang gitu-gitu tentang larangan loh. Kamu enggak korupsi, kamu enggak mencuri kan nak? Kamu enggak nipu kan nak? Pokoknya yang penting-penting tentang masalah akhirat, tentang masalah agama Pak tanya itu. Kebanyakan orang tua sekarang tidak menanya itu ke anaknya. Yang ditanya cuma PR matematik kamu udah selesai? Duit kamu banyak enggak? Ada enggak duit? Itu ditanya tentang dunia. Gimana PR kamu bahasa Inggris? Ya, macam kan? Itu yang ditanya. Berarti kalau sering itu ditanya berarti itu penting. Yang lain tidak penting. Makanya sesuatu sekarang ini harus tanya sesuatu yang penting daripada yang lain-lain. Yang penting itu akhirat, bukan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maka itu yang harus kita. Jadi larangan kita minta ninggal. Jadi memang sebelum kita mencapai 3 hal tersebut kalau bisa jangan mati dulu. Sebelum sedekah banyak, sebelum ilmu yang bermanfaat yang kita berikan kepada orang banyak, habis itu anak yang soleh. Sebelum soleh mereka Pak jangan mati dulu. Kalau sudah ada 3 ini matilah. Siapa yang sudah punya 3 ini? Udah? Kalau udah, apa-apa. Ya kan? Ilmu yang bermanfaat harus diberikan kepada orang lain. Ilmu dunia boleh juga, ilmu akhirat apalagi, ya kan? Semua ilmu itu bermanfaat, Pak. Serius, saya tidak beda-bedakan ilmu itu bermanfaat. Ilmu dunia bermanfaat, ilmu akhirat bermanfaat.
Tapi yang lebih bermanfaat adalah ilmu akhirat. Dari Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, kali-kali jangan ada seseorang kalian la yatamanna ahadukumul maut. Jangan kalian minta cepat mati itu. La darun nadzala bihi, karena kesusahan yang datang kepadanya. Fa in kana la budda mutamannian. Kalaupun dia kepengen mati, falyaqul, hanya boleh berdoa, Allahumma ahyini makanat hayatun khairun li. Ya Allah, matikan aku kalau mati itu baik. Wa tawaffani idza kana Allahumma, ya Allah hidupkan aku jika hidup itu baik, dan matikan aku jika mati itu baik. Itu berarti diserahkan ke Allah. Mati hidup serah Engkau ya Allah. Jadi Pak, itu doa yang terakhir. Jadi kalau seandainya Bapak ada sakit atau ditimpa musibah atau segala macam, jangan minta mati Pak, sebab hidup lebih baik. Sebab kalau mati itu terputus seluruh amal. Kalau masih hidup masih punya kesempatan untuk beramal. Kalau Bapak kena musibah, kalau musibah pun Bapak dapat musibah nih, Bapak dapat musibah, maka bercita-citalah, kalau saya dapat musibah, mudah-mudahan besok lepas dari musibah. Atau kalaupun tidak lepas dari musibah itu, saya dapat pahala sabar dari musibah itu. Jadi kan, kalau Pak dah mati ada nggak dapat pahala sabar lagi? Nggak ada. Makanya Pak, kalau Bapak susah-susah betul, jangan bunuh diri. Kan kebanyakan orang bunuh diri ya. Susah betul. Mana tali? Mana tali? Untuk apa tali? Untuk apa tali? Untuk ini. Jangan bunuh diri, jangan Pak ya. Kebanyakan orang kan bunuh diri aja Pak ya. Gampang ya. Gampang orang bunuh diri. Karena Bapak tahu apa orang yang bunuh diri tadi? Orang yang bunuh diri itu, kata Nabi SAW, man qatala nafsahun muta'ammidan, siapa? Man qatala nafsahu, siapa yang membunuh dirinya bil hadid, dengan apa? Besi, au summa, atau minum racun, au yalqa nafsahu bil jabal, atau menjatuhkan dirinya dari atas gunung. Jadi dengan pisau, orang bunuh diri dengan pisau ya. Habis itu dengan racun. Habis itu dengan apa lagi? Jatuhin diri dari atas gitu kan. Apa? Khalidan, dia kekal finnari, tapi neraka abada, selama lama-lamanya. Dan dia diazab sesuai dengan apa yang dia lakukan ketika bunuh diri. Misalnya dia bunuh dirinya pakai pisau Pak, itu dia azabnya pakai apa Pak? Bunuh diri terus. Atau dia jatuh dari atas gunung, atau minum racun. Bapak yang pernah coba yang mana? Belum ada, belum ada juga. Ada yang gagal bunuh diri kan ada juga Pak ya, yang gagal bunuh diri. Pak jangan tidur lah, nggak enak saya kalau dibawa tidur. Orang cerita mati dia nggak takut malah tidur. Tidur aja lah ini. Ilah, capek betul Bapak kayaknya. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jangan cita-cita mati Pak, hidup lebih baik. Kalau seandainya musibah itu datang, sabar, bisa mudah-mudahan dapat pahala sabar. Kalau enggak nanti tidak ada ceritanya di atas dunia ini masalah tidak bisa selesai Pak. Di dunia ini masalah pasti bisa selesai. Tidak ada jalan buntu Pak, itu ceritanya Pak. Yang ada jalan buntu itu di akhiratnya. Tidak bisa kemana-mana lagi. Ya, A, B, B, C, C. Kayak gitu aja di akhirat Pak. Jelas-jelas saja. Kalau dunia ini masih bisa belok-belok Pak. Bisa Pak. Susah-susah pun hidup di atas dunia Pak, pasti ada jalan keluar. Pasti ada. Semontok-mentok jalan keluar, mati. Nah itu aja jalan keluarnya. Ya kan? Pasti ada jalan keluar kan. Pokoknya sementok-mentoknya mati Pak. Itu Pak. Tapi pasti ada jalan keluar, nggak ada ceritanya, nggak ada jalan. Jadi Bapak jangan bilang buntu pikiran saya, tak ada cerita buntu. Pasti ada jalan keluar. Saya beberapa kali juga mengalami itu. Pas detik-detik terakhir itu Pak, ada aja jalan keluar. Ada aja Pak, ada aja. Tapi kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala buat kita di limit itu. Kadang-kadang beberapa detik lagi, itu Pak. Biar kita tidak membutuhkan bantuan orang, kita hanya butuh bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita merasakan bahwa Allah itu penolong bukan manusia. Sebab kalau langsung ditolong oleh manusia, kita mengatakan, oh, si Anu menolong saya. Tapi kalau tidak ada lagi sanggup manusia menolong kita, Allah aja menolong kita. Oh, luar biasa. Misalnya Bapak sakit, semua dokter sudah bilang, apa kata dokter? Bapak 3 hari lagi mati nih. Tak ada dokter kemana-mana lagi. Habis Bapak berserah diri aja. Habis itu tahu sembuh aja. Allah yang tolong. Lanjut hadis Nabi.
Lah masih larang menginginkan mati, Pak. Kok sama? Lanjut. Kok berkali-kali? Sesekali jangan ada seorang pun kamu sekalian menginginkan mati. Jika dia orang baik, barangkali dia akan bertambah kebaikannya nanti. Dan jika dia orang jahat, barangkali dia memohon keridhaan Allah dan bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Terus Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu sekalian menginginkan mati, karena kedahsyatan awal kematian amatlah berat, dan sungguh bahagia jika seorang hamba diberi panjang umur lalu Allah mengurniakan taubat kepadanya. Jadi kalau bapak taubat itu lebih baik ya daripada mati sebelum taubat. Ayat Al-Quran mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Jadi kalaupun mati, Bapak enggak ada itu. Biasa aja. Ngelihat ini biasa aja. Oh. Biasa aja ya. Cari gambarnya begini. Hakikat mati, Pak. Ini sekarang mati itu apa? Hakikat mati adalah kematian itu bukan sekedar ketiadaan atau kebinasaan. Tapi mati itu adalah putusnya roh dengan badan. Terus terhalang kedua-duanya untuk menyatu lagi. Maksudnya meninggal itu adalah berpisah roh dengan badan. Jadi yang dikatakan meninggal itu roh tidak ada. Roh itu seperti apa? Roh itu adalah seperti badan kita sendiri. Jadi roh itu bukan kayak dalam film itu, Pak. Kayak apa itu, Pak? Cahaya bulat-bulat tuh. Enggak, dia seperti badan kita ini, Pak. Seluruh badan kita punya roh. Contohnya ketika terputus tangan kita ini, kadang-kadang loncat-loncat ya. Ini masih ada rohnya, Pak. Jadi roh itu seluruh badan. Makanya ketika ditarik itu sakit. Kenapa? Dia ditarik dari seluruh badan. Jadi putuslah urat-urat tuh. Cuman tak kelihatan aja. Tak kelihatan oleh ronsen pun tak kelihatan tuh. Tapi putus urat-urat. Kenapa? Karena roh itu lekat dengan tuh kulit itu, lekat dengan badan itu, lekat dengan tulang, lekat semua. Itu kalau dipisahin kira-kira gimana, Pak? Bisa nggak dipisahin, Bro? Susah betul. Susah betul karena dia menyatu. Gimana ya cara menceritakannya? Ya gitulah, dia menyatu, Pak. Susah ditarik tuh. Maka sebaik-baik orang ketika dia meninggal dunia, rasanya seperti kambing yang dikuliti hidup. Hidup itu kan kalau kambing yang dikuliti hidup itu kan diseset sikit-sikit, set. Ini terasa kan? Ya kan? Itu sakitnya, Pak. Kalau dia baik seperti kambing dikuliti, tapi kalau dia baik kemudian diperlihatkan kepadanya apa? Surga. Akhirnya teralihkanlah perasaan sakit ke surga dan dia senyum aja. Bapak pernah merasakan gitu. Makanya Pak, teori kalau Bapak merasakan sakit, alihkan sakit itu ke yang lain. Itu hilang terasa sakit. Misalnya Pak sakit kaki nih, pandang istri Bapak. Hilang rasa sakit. Apa sebab? Ternyata istri lebih parah daripada itu. Itu kan kata orang, Imam aku itu kan kata orang kan. Kenapa Bapak bawa kan dia punya dompet kan? Kenapa Bapak selalu bawa ini dompet di dalam dompet Bapak ada foto istri Bapak? Saya kalau ada masalah saya lihat fotonya. Kenapa? Karena masalah saya dengan istri saya lebih berat daripada masalah ini. Itu kata dia. Enggak. Yang positifnya begini, ketika ngelihat istri kan jadi jadi hilang sakit. Atau melihat anak yang sedang main-main, Bapak sakit nih, sakit perut nih. Lihat anak main, kan enak gitu ya. Mengalihkan rasa sakit bisa. Begitulah dialihkan. Bisa roh dengan jasad. Terus musibah terbesar itu apa? Adalah musibah kematian. Yang terbesar itu ya kematian. Gak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau seandainya rumah hancur bisa dibangun lagi. Duit hilang bisa dicari lagi. Tapi kalau nyawa mati mau kemana? Mana-mana lagi. Musibah terbesar itu adalah kematian. Terus Allah mengatakan lalai terhadap kematian, tidak peduli dan memikirkannya, berarti tidak peduli sesuatu musibah yang sangat besar. Jadi jangan lalai Bapak mikirkan kematian itu. Kematian itu pasti akan
datang. Yang jelas setiap hari umur kita ini berkurang, jatah kita berkurang. Pikirkan, itu dipikirkan tuh berkurang nih. Bukan setiap hari itu memang kita baca alhamdulillah, tapi setiap hari itu kita pikirkan berkurang jatah saya, berkurang jatah saya. Makanya Imam Al-Ghazali juga mengatakan, apa kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, setiap hari aku kasih kau manfaat, kasih kau nikmat. Tapi kenapa kau tidak memikirkannya dan kemudian tidak bersyukur kepadaku? Padahal setiap hari maut pasti mengintaimu. Maka rasakan kematian itu. Orang kalau ingat mati, dia akan terkontrol hidupnya. Jadi jangan lalai ya terhadap kematian. Mesti ingat. Tapi adakah orang yang minta mati, Pak? Ada nggak, Pak? Boleh nggak orang minta mati, Pak? Ada di antara mereka. Maryam minta mati, meninggal, Pak. Nabi Yusuf juga minta mati. Coba kita lihat nanti. Dari Sahal bin Abdullah berkata, tidak ada orang yang ingin mati kecuali 3 orang aja. Pertama, orang yang tidak menyadari tentang hal yang bekal. Ini kesalahan pertama. Orang yang tidak menyadari tentang hal-hal yang bakal terjadi setelah mati. Biasanya orang minta mati. Ini orang yang gak bagus. Kemudian yang kedua, orang yang lari dari takdir Allah. Ini orang yang gak bagus. Tapi orang yang ketiga ini bagus nih, Pak. Kalau Pak ingin mati, boleh. Apa itu? Orang yang rindu ingin ketemu sama Allah. Bapak, yang 2 itu tak boleh. Apa yang pertama? Tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mati. Karena setelah mati itu kan perjalanan panjang ya, Pak ya. Setelah kita meninggal dunia, masuk di alam kubur itu nunggu 7.000 tahun. Lama betul, sempit lagi. Kemudian di padang mahsyar nunggu berapa? Berputar-putar 50.000 tahun. Dunia ini sekarang aja baru 2021. Baru 2021. Ini di dalam kubur berapa? 7.000. Mana yang lebih banyak? 2.000 dengan 7.000? 7.000 lah. Berarti lebih panjang akhirat daripada dunia. Itu baru dalam kubur, belum di padang mahsyar. Kalau padang mahsyar 50.000 tahun. 50.000 tahun itu lama, Pak. Lama, 50.000 tahun. Tanpa alas kaki, tak berbaju. Matahari dekat. Kalau gak amal yang menolong kita, makanya sahabat ketika mendengar hadis itu, zadun qalilun warahilun tawil. Perbekalan sedikit tapi perjalanan panjang. Nah, jadi kalau orang tahu hakikat kematian itu, dia tidak minta segera mati kecuali dia mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Kalau 57.000 tahun, berapa karung beras yang harus Pak bawa tuh kalau Pak mau makan di sana? Ada kan, kita tak membawa satu butir beras pun kecuali amal saja. Amal itu yang menyelamatkan kita. Al-Quran yang berikan syafaat, yang berikan pertolongan, Pak ya. Anak soleh yang berikan pertolongan. Nabi Muhammad yang berikan pertolongan. Kemudian puasa yang berikan pertolongan. Yashfa'ani as-siyamu wal Quran. Puasa dan Al-Quran. Maka berbanyaklah berteman dengan Al-Quran, karena dia yang akan nolong nanti. Nah, itu kan. Jadi orang yang tidak menyadari. Yang kedua, orang yang lari dari takdir. Allah nggak mau dia. Padahal Allah sudah menentukan. Allah kalau sayang kepada hamba itu dibuat orang itu susah. Habis itu dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu panggilan Allah dengan kesusahan itu agar dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lari dari Allah, dicarinya takdir setan atau cari iblis suruh bunuh diri. Masuk neraka selama-lamanya. Karena dia mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah belum menentukan dia meninggal, tapi dia sudah pengen mati. Tapi yang ketiga boleh, Pak, rindu ingin bertemu dengan Allah. Rasa-rasa kira-kira Bapak dah rindu belum? Orang yang rindu ingin bertemu Allah itu, Pak, kalau kita sebut aja siapa? Yusuf rindu sekali bertemu dengan Allah. Kemudian siapa lagi? Maryam rindu bertemu dengan Allah. Tapi kalau Yusuf, Pak, lihat Nabi Yusuf begini. Nabi Yusuf setelah di puncak karir, di mana, Pak? Di puncak karir. Puncak karir nih, Pak, dia sudah ini segala macam, masyarakat sudah bagus. Terus saya berkata kepada Allah, ya Allah, aku sudah melaksanakan ini dan itu. Terus aku tidak punya apa-apa lagi, cita-cita di atas dunia ini, cukuplah itu ya Allah. Ya Allah, aku rindu ingin bertemu denganmu. Kau yang menciptakan aku. Rindu sekali ya Allah. Aku ingin bertemu denganmu. Bapak ada rasa-rasa begitu, rindu bertemu sama Allah? Ada nggak nih? Malah takut bertemu sama Allah.
Kalau Nabi Yusuf rindu, kemudian dia berdoa. Tapi doanya bukan doa mati, Pak. Doanya apa? Apa adanya cuman? Doanya cuman apa, Pak? Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Matikan aku secara muslim, pertemukan aku dengan orang-orang ketemu. Pengen ketemu sama ayah yang aku rindu banget. Pengen ketemu, itu kan. Jadi dia sebenarnya bukan apa, Pak? Bukan kepengen mati, bukan apa tuh ya? Gimana ya bahasanya tuh? Pokoknya rindulah sama Allah. Beda dengan orang yang dapat musibah. Ini bukan dalam dapat musibah, Pak. Dalam keadaan baik nih. Dia dalam keadaan apa? Sudah karir bagus, amalan dah banyak, segala macam, itu kan. Sudah kepengen rindu, bukan dalam keadaan berbuat jahat, bukan karena musibah, tapi rindu ingin ketemu sama Allah. Bapak bisa nggak tuh? Dan duit lagi banyak, istri cantik, ya kan? Terus jabatan bagus. Habis itu Pak minta mati, mau nggak? Mau nggak? Mau nggak Pak kira tuh? Lagi-lagi bagus-bagusnya nih, Bapak mau minta mati nggak? Nggak mau kan? Pasti ini enak, tunggulah dulu, gitu kan? Ya kan? Tapi ini rindu, beda kan Yusuf kan? Jadi ingat ya, boleh minta mati tapi asalkan rindu. Yang kedua siapa? Modelnya Maryam alaihi salam itu berkatanya begini, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansia. Ya Allah, matikan aku dan jadikanlah aku kira-kira kalau sebelum ini dilupakan orang aja. Karena dia takutnya begini, Pak, bukan takut dia dapat difitnah, enggak, dia udah biasa difitnah, hidup sendiri begitu kan. Yang dia takutkan itu adalah orang-orang masyarakat ini akan mengatakan sesuatu yang buruk kepada dia, padahal dia bukan berbuat apa. Terus orang itu menuduh dia segala macam. Orang-orang itu jadi gunjing dan berbuat dosa. Daripada orang berbuat dosa gara-gara saya, ya Allah, lebih baik saya tidak ada sama sekali. Jadi yang dia takutkan itu bukan dirinya, tapi orang lain. Lebih baik aku meninggal aja sebelum ini. Bukan karena sakit mengandung, bukan. Ini dulu dari kecil sudah ditinggal sama ayah dan ibu, udah biasa itu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya kalau orang berbuat dosa gara-gara ya itu yang dia takutkan. Matikan aja aku sebelum ini, ya Allah, biar aku dilupakan orang saja, biar aku tidak disebut-sebut orang. Takutnya nanti orang ngomongin saya. Ketika orang berkata salah, orang itu berbuat dosa. Daripada mereka berbuat dosa, lebih baik saya mati duluan. Tapi kan Allah tidak mematikan, Pak ya. Mematikan enggak, Pak? Enggak, dibiarkan hidup. Habis itu, Pak, yang ketiga, ini bukan nabi, bukan rasul, tapi ini siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari juga pernah doa meninggal ini. Ya sama juga kasusnya dengan Maryam ini. Kasusnya dengan Maryam, orang sudah menyebutkan yang buruk-buruk kepadanya. Dia dituduh berzina. Padahal Imam Bukhari berzina? Dia nggak pernah berzina, orang ulama besar. Dituduh berzina segala macam lah Imam Bukhari itu. Kemudian apa katanya? Ya Allah, matikan aja aku daripada mereka berbuat jahat lebih daripada aku kalau mereka lupakan aku, seperti perkataan Maryam. Itu boleh begitu, Pak. Dua itu cara minta mati boleh. Pertama di puncak karir, yang kedua takut orang lain berdosa untuk kepada Nabi, mati aja. Gitu. Kapan boleh menginginkan mati? Nah, ini, Pak. Menginginkan mati kalau berdoa minta dibolehkan apabila alasannya adalah khawatir kehilangan agama. Itu pertama boleh, Pak ya. Khawatir kehilangan agama. Itu diri. Misalnya, Pak ya, saya kalau hidup juga nih, 2 tahun lagi kayaknya agama saya bisa berubah nih. Kenapa? Fitnah terlalu besar. Daripada saya nanti berdosa betul, sampai mati sekarang. Contohnya begini, Bapak diajak pergi kemana? Ke diskotik. Ya Allah, sebelum sampai ke sana mati aja lah saya. Mau Bapak minta begitu? Tunggu ya Allah, sedikit lagi diskotiknya, tunggu loh. Kan itu kan. Kalau orang yang baik itu, Pak, kalau memang dia merasakan bahwa dia akan berbuat dosa setelah ini, daripada dia lama-lama hidup, lebih baik mati aja daripada berbuat dosa. Itu boleh tuh, Pak, minta mati itu. Takut berbuat dosa. Allah berfirman, kata Allah, wafatkan aku. Ini kan tadi tentang Yusuf ya. Terus tentang Maryam. Terus Abu Hurairah juga. Kiamat tidak terjadi sebelum ada seorang melewat kuburan hingga dia berkata, alangkah baiknya andaikan aku menempati tempat. Ini penyebabnya karena fitnah terlalu besar fitnah tersebut. Nggak bisa dia menjaga agamanya. Daripada nggak bisa menjaga agama, lebih baik mati. Tapi tidak boleh bunuh diri. Ini salahnya. Yusuf bunuh diri nggak, Pak?
Enggak, dia cuma minta aja. Yang kedua, Maryam bunuh diri enggak, Pak? Enggak. Imam Bukhari bunuh diri enggak, Pak? Enggak, cuma dia minta aja kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mati karena untuk menjaga agama. Jadi boleh tidak minta mati, Pak? Jawabannya? Jawaban pertama tidak boleh, tapi jawaban berikutnya boleh, tapi dengan alasan seperti alasan Yusuf, Maryam dan Imam Bukhari. Gitu ya. Kalau Bapak punya alasan itu silakan. Ada punya alasan itu? Ada belum? Belum. Kalau belum jangan minta mati. Ada pula yang mengatakan Yusuf sebenarnya tidak menginginkan mati, tapi menginginkan agar dimatikan dalam keadaan Islam. Kan itu kan. Ya, cepat aja nih Pak ya. Ini sama aja Abu Hurairah menginginkan mati. Nah, ini kena fitnah aja. Jadi bukan karena bencana atau menimpa bencana, bukan, tapi karena fitnah yang luar biasa berkaitan dengan agama. Masih itu, segeralah kalian minta mati. Ini hadis Nabi ini. Nah, Nabi ini, segeralah kalian minta mati. Karena terjadi 6 perkara. Terjadi 6 perkara. Kalian kalau ada 6 perkara ini cepat-cepat minta mati. Pertama, orang-orang bodoh jadi pemimpin. Kalau udah orang bodoh jadi pemimpin, jadi rusak kita. Mati jalan ini daripada saya rusak nih sama ikut-ikut sama dia, ya kan? Mati. Habis itu apa? Banyak tanda-tanda hari kiamat. Sudah banyak tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ini segala macam. Sebelum sampai ke hari kiamat mati dulu. Atau yang kedua, hukum dijual belikan. Hukum dijual belikan. Si A bisa bersalah, si B bisa salah. Orang dituduh-tuduh aja. Udah ada nggak nih, Pak? Mati cepat. Kemudian yang ketiga apa lagi? Pembunuhan dianggap remeh. Udah ada belum, Pak? Udah ada. Minta mati cepat. Silaturahim diputuskan. Udah ada belum? Udah ada. Generasi menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian. Udah ada belum? Mereka menyuruh orang tampil menyanyikan Al-Quran pada dia paling sedikit pengetahuan agama. Nyanyian itu hanya sampai di tenggorokan, tapi tidak masuk ke hati. Sebenarnya kan, Pak, agama itu kan bukan diajarkan, Pak, tapi ditanamkan. Ngajarin anak-anak agama itu kata Bapak diajarkan gitu. Ayo. Sekarang kita belajar tajwid ya. Belajar tajwid kita sekarang. Coba kalian hafal izhar, ikhfa, iqlab. Coba. Kalau bertemu izhar sama ikhfa apa? Enggak begitu Nabi cara mengajarkan, Pak. Enggak. Nabi langsung baca aja. Langsung baca kan, Pak? Langsung baca. Ayo baca. Yang tidak bisa baca pun suruh baca ngapal kan? Sudah bagus bacaan, sudah cukup begitu. Teori itu nanti belakangan 100 tahun setelah Rasulullah meninggal dunia atau dimulai dari semenjak Ali bin Abi Thalib 40 tahun setelah 30 tahun setelah Rasulullah meninggal dunia. Baru dimulai teori. Sebenarnya pelajaran itu praktek langsung, Pak. Jadi enggak perlu teori sebenarnya. Jadi pelajaran itu enggak perlu apa? Teori, langsung praktek aja. Kalau sudah bagus bacaan, cukup. Teori nanti belakangan. Contoh, Rasulullah ngajarin apa tuh? Rasulullah ngajarin wudu. Apakah Rasulullah ngajarin? Baik. Kita buka buku fikih dulu. Buka buku fikih ya. Ayo, bab wudu. Hafalin rukun wudu 1. Niat. 2. Ada begitu, Pak? Enggak. Rasulullah hanya ngapain? Ambil air. Sini air. Sini. Begini cara wudu ya. Perhatikan. Ambil air, kumur-kumur. Ambil ke hidung. Itu kan? Habis itu muka. Cuci muka seperti sini ya. Habis itu tangan kanan, tangan kiri sampai siku. Habis itu kepala langsung tengah. Habis itu kaki kanan, kaki kiri. Selang-selingi jari-jarinya ya. Dah selesai? Dah. Siapa yang melakukan seperti ini masuk surga. Begitu cara ngajarin, Pak. Jadi Bapak ngajarin anak-anak itu jangan teori, langsung praktek aja. Langsung praktek. Terus ngajarin apa lagi? Ngajarin sholat juga begitu. Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Lihat aku bagaimana aku. Gini sholat. Betul ya? Ada enggak Nabi Muhammad angkat tangannya sampai ke sini? Tangannya harus digini-ginikan, begini. Ada enggak? Boleh Bapak ngajarin itu teori itu, tapi jangan terlalu banyak. Praktek langsung. Praktek. Karena itu lebih berkesan daripada teori. Saya katakan begini. Ini teori kan? Yang saya ajarkan ini teori kan, Pak? Teori enggak? Bagaimana cara memasukkannya ke dalam hati Bapak nih? Bukan hanya sekedar memutar-mutar aja di kepala. Ini orang kalau teori itu Pak pelajarnya mutar-mutar aja di kepala. Tapi kalau praktek itu tentang masalah ini Pak rasakan. Bapak yang rasakan sendiri. Susah saya memasukkan ke dalam hati Bapak kecuali Bapak anak saya. Kalau anak saya bisa saya masukkan. Bagaimana? Saya pegang tangan Bapak.
Itu maksudnya begitu caranya dengan apa? Nah, kamu hidup di dunia ini sebentar aja nak. Habis itu kau mati lagi. Hati-hati ya kau nak ya. Nah, bisa memasukkan ke hati itu gitulah kira-kira Pak. Pakai apa tuh Pak? Saya kalau begitu saya tidur Pak semua. Ini sudah bercanda-canda pun masih tidur juga. Nah, jadi itu, jadi apa namanya itu ya begitulah kira-kira Pak ya. Masukkan ke hati. Karena anak itu juga gitu. Misalnya tentang ini cara memasukkan ini Pak. Nanti kalau kan apa? Yang bisa ngajarin kan apa? Begini. Bapak ketemu nanti apa? Hujan turun. Cara masukin ini Pak. Kan ini akidah nih akhirnya nih. Hujan turun. Nah, siapa yang nurunin hujan nak? Allah. Allah Maha Kuasa kan nak? Iya. Terus Bapak ajak anak main-main lagi, nampak semua Bapak tumbuh-tumbuhan. Nah, siapa yang menumbuhkan ini nak? Allah. Ngajarin begitu Pak. Nah, gitu kan? Nah, ketemu lagi. Apa bukan Bapak yang dapat sama Bapak di alam semesta ini? Apa ketika dia makan minum? Siapa yang menarik nafas kita, roh kita ini nak? Siapa yang ngasih nak? Allah. Bisa nggak Bapak ngajarin begitu kan Pak? Memasukkan ke hati. Saya aja masih bingung Pak Ustaz, cemana cara ngajarin saya? Gimana aja? Itu susahnya Pak. Ya kalau sudah masuk ke dalam hati itu, dia gak gampang tuh ngomongnya. Dia ngomongnya bukan pakai mulut tapi pakai hati. Maka ngomong hati ke hati rasa. Terasa itu Pak. Saya ini ngomongnya pakai mulut nih, nggak pakai hati. Kalau pakai hati Pak, di muhasabah itu terasa tuh. Di muhasabah, itu terasa. Karena ngomongnya pakai hati. Tapi kalau ini pakai mulut nih, kalau mulut ini muter-muter di kepala Bapak aja nih, muter-muter di kepala, begitulah nanti. Al-Quran itu hanya sekedar nyanyian saja, nggak sampai ke hati. Jadi ke hati itu dimasukkan Pak. Dia harus ditanamkan. Akhlak juga ditanamkan Pak. Dia bukan diajarkan. Misalnya akhlak itu Pak, bersedekahlah, ya kan? Senyumlah. Itu nggak bisa. Bapak yang langsung praktekkan ke anak itu ditanamkan. Begini cara senyumnya. Kalau Bapak itu jangan marah-marah di depan anak. Sebab kalau Bapak marah-marah nanti dicontohnya. Begini caranya ya. Jangan tunjukkan sesuatu yang baik, maka itu lebih baik daripada berapa banyak teori yang diajarkan? Kira-kira Pak di sekolah teori kan diajarkan Pak ya? Teori. Kalau ada misalnya ada soal begini, jika ada barang teman yang jatuh, barang teman jatuh, apa yang kalian lakukan? A. Mengembalikan kepada teman tersebut. B. Disembunyikan. C. Diambil. D. Dibiarin. Mana yang dipilih? Mana yang dipilihnya itu Pak? A, B, C, D. Mana yang dipilih? Secara teori A Pak. Tapi kalau dalam praktek sehari-harinya duit temannya jatuh 1.000, apa yang dilakukannya? Diambilnya. Secara teori pasti dia pilih A. Tapi secara praktek apa? Yang dipilihnya D, diambilnya. Gitu. Makanya Pak, jadi ilmu itu bukan teori Pak. Teori itu orang bisa. Bisa nggak orang berteori Pak? Bisa. Banyak nggak orang pandai nggak orang berteori beretorika segala macam sekarang ini Pak? Banyak orang, tapi mengamalkan nggak. Berarti pelajaran akhlak tidak tertanamkan, dia hanya diajarkan. Dan kalau hanya diajarkan, maka orang yang ditanya adalah orang tua nanti. Kenapa dia tidak menanamkan? Dan cara menanamkan kepada anak usia 0 sampai 10 tahun. Lewat daripada itu susah Pak. Saya ngomong begini menanamkan itu kepada Bapak susah banget. Pasti Pak bantah-bantah juga. Yang benar aja nih Pak Ustaz. Yang benar aja. Ini duit ada 2 miliar. 2 miliar ada nih. Dan orang pun gak banyak tahu tentang ini nih. Kalaupun ada orang tahu kita bagi sedikit dia diam. Ustaz. Ini kesempatan ini Pak Ustaz. Kesempatan kita ngambil nih. Mana kita tak mungkin ngambil Pak Ustaz. Ini duitnya duit bersama ini. Misalnya duit apa Pak? Duit rakyat begitu. Gak ada yang memiliki sendiri. Dan tidak ada pun yang menuntut. Kesempatan nih Pak Ustaz. Mana tuh Bos? Teorinya dapat tadi Pak ya. Tapi pas prakteknya sikat aja lah, aman ini. Kan nggak masuk KPK, itu Pak ya. Aman ini. Nah, tuh. Ya kalau tak tertanam, tapi kalau sahabat kan tertanam kan. Apa? Bisa nggak ngajarin lewat dari 10 tahun? Bisa. Kalau gurunya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau gurunya kita ini harus dari kecil itu. Sebab kalau dia sudah besar Pak, dia banyak nanti ininya, apanya? Bantahannya. Kalau nggak kita ambil, nanti kita tak bisa beli rumah.
Kalau tidak kita ambil, nanti kita tak bisa beli motor. Ini kan gak ada orang tahu. Dibantahnya itu teori itu, Pak. Tapi kalau dalam hatinya sudah ada begitu, sedikit pun dia mengatakan, tidak akan saya ambil. Rezeki saya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Pak, kita kembali ke 6 ini. Jadi kalau sudah ada 6 ini Pak, minta mati lagi. Sudah ada belum? Minta mati cepat. Mari kita berdoa mati semua. Apa yang pertama tadi Pak? Orang bodoh jadi pemimpin. Ini hadisnya riwayat Tirmizi. Bapak cari nanti 3235 ya. Yang kedua apa? Tanda-tanda kiamat sudah banyak. Hukum diperjualbelikan. Membunuh orang, remeh kan bunuh orang sekarang kan? Silaturahim diputuskan. Generasi menjadikan Al-Qur'an dan sebagainya. Jadi Pak, kalau bisa jangan sampai terjadi ini. Kalau Bapak tidak ingin mati, jangan sampai orang bodoh jadi pemimpin. Tanda-tanda kiamat jangan banyak. Hukum jangan diperjualbelikan segala macam. Baik. Belum datang lagi. Sudah datang. Silakan Pak Haji. Silakan. Benar Pak. Minta mati aja lah. Pasrah aja ya. Benar. Bisa disatukan pemahamannya Pak. Bisa disatukan pemahamannya. Kalau Bapak sanggup amar ma'ruf nahi mungkar, kerjakan. Tapi kalau nggak sanggup lagi, Bapak yang akan terbawa arus, minta mati cepat. Kan kita bisa ngukur diri kita Pak. Bisa ngukur nggak Pak? Makanya hadis itu dia bertingkat. Apa yang pertama Pak? Cegah dengan tanganmu. Berarti kita memang cegah dengan kekuasaan kita. Selesai. Ya kan? Cegah dengan tangan. Berarti kita punya kekuatan juga. Ya kan? Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu ngukur diri, Pak. Kalau nggak bisa ngukur diri, Pak, amar ma'ruf nahi mungkar jadi konyol. Jadi konyol, Pak. Amar ma'ruf nahi mungkar. Orang kalau ngomong yang baik sekarang ditangkap. Makanya saya agak tahan-tahan sedikit. Serius, ditangkap, Pak. Ditangkap. Dibuatkan kasusnya nanti. Tangkap dulu, nanti kasus gampang. Jangan tidak ada yang tahu. Kan itu? Gimana caranya? Bapak tahu nggak diri saya sampai ke dalamnya? Nggak tahu kan? Dibuat kasus begini. Dibantah pun sama keluarga saya omongannya kecil kan? Nggak kedengaran betul kan? Gitu. Nah, jadi agak ditahan dikit. Jadi kalau begini, Ustadz itu hanya ngomong aja. Kalau Bapak tanya ke dalam baru bisa dijelaskan. Tapi kita privasi aja, privat aja, ya kan? Tapi kalau di umum ini umum aja, ya kan? Tapi ya nggak bisa, Pak. Itu harus amar ma'ruf nahi mungkar itu harus mengukur diri, Pak. Ada orang badannya besar, Bapak pandai silat, kalah kira sama Bapak, lawan. Tapi kalau seandainya badannya besar, Bapak pun tidak pandai silat, ya kan? Jangan dilawan, mati konyol Pak nanti, bahaya. Ya kan? Diam aja lah. Dengan lisan boleh, Pak, dengan lisan, lisan aja. Jangan ambil. Tapi tahap dengan lisan pun sekarang tidak bisa juga. Itu tahapnya terakhir dengan apa lagi? Dengan hati. Hati itu adalah selama-lama iman. Ini masuk ke hati nih, Pak. Hati ini kan masuk ke hati nih. Dari hati saya nggak suka dengan itu. Daripada saya kena juga dengan itu, ikut-ikutan mati aja lah lagi. Itu terakhir. Itu terakhir itu. Jadi dengan hati ini masuknya ke mana, Pak? Ke hati ini. Jadi ini sudah darurat ini hadis ini, Pak. Darurat. Adalah dengan hati paling rendahnya lagi. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi kalau bisa ya, Pak, amar ma'ruf nahi mungkar kalau bisa ya gitu. Kita cegah. Tapi paling kurang kita mencegah diri kita sendiri, mencegah keluarga. Karena yang dikuasakan kepada kita, nanti amar ma'ruf nahi mungkar itu pelajaran gini, Pak. Yang dikuasakan oleh Allah kepada kita adalah orang yang di bawah kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu. Karena orang itu yang dikuasakan kepada kita. Bapak jaga diri Bapak, jaga keluarga Bapak. Jangan sampai dia melakukan perbuatan dosa. Itu bisa tuh, Pak. Tapi orang lain bisa nggak, Pak? Marah orang lain nanti, tetangga Bapak marah kalau Bapak nasihatin nanti. Saya dulu pernah bilang begini, nggak salah. Kalau ada tetangga Bapak buang sampah sembarangan, Bapak jangan tegur. Kalau Bapak bukan RT. Kecuali kalau Bapak RT, buang sampah, kamu buang sampah, di mana? Nah, itu tong sampah ada, kenapa kamu buang di sini? Ditanya sama dia,
Bapak siapa? Berani-berani Bapak ini saya. Saya RT di sini. Nah, berarti takut nggak dia Pak? Takut. Tapi kalau Bapak orang biasa, Bapak siapa? Saya tetangga Bapak saja. Kita sama di sini. Ngapain Bapak? Oh, tahu dilawannya Pak nanti kan? Tapi kalau Pak RT bisa. Saya RT di sini. Makanya Pak, kalau Bapak dikuasakan terhadap itu, lakukan kebaikan. Tapi kalau Pak tak dikuasakan terhadap itu, Pak diam aja. Paling kurang Bapak laporkan ke Pak RT. Pak RT tadi dia buang sampah sembarangan. Biar Pak RT yang negur, bukan Bapak. Kalau Bapak yang negur nanti terjadi konflik. Nah, gitu ya. Kira-kira begitu. Silakan Pak. Mana usahamu? Mana usahamu? Karena zaman Nabi itu orang salah kepada disamperin. Ada salah. Ya, benar Pak. Jadi bisa. Iya. Jadi Bapak itu kan boleh Bapak usahakan semampu Bapak. Kan kita tahu kemampuan kita ya. Kita usahakan, kita nasihatin segala macam. Habis itu kita kalaupun Bapak nanti kalaupun amar ma'ruf nahi mungkar pun Pak ya. Bapak sudah sampaikan, habis itu Bapak ditangkap, Bapak dizolimi. Dari penzoliman orang tersebut Bapak menilai pahala. Boleh Bapak seperti itu, boleh. Tapi Bapak ingat di belakang Bapak anak istri. Kira-kira kalau anak istri Bapak itu kuat juga seperti Bapak, amanlah teruslah. Tapi kalau anak istri Bapak kocar-kacir setelah peninggalan Bapak, janganlah. Bapak memang harus usaha cari jalan, karena mencari jalan itu disebut apa Pak? Coba Nabi Muhammad Pak, lihatlah sejarah Nabi Muhammad. Ketika beliau di Mekah, ada nggak Nabi Muhammad lawan Pak? Bisa nggak kira-kira Nabi Muhammad sebenarnya melawan Pak? Bisa. Tapi habis nggak nanti Pak? Habis. Tapi Nabi Muhammad diam aja. 13 tahun itu. Lamanya sabarnya Nabi Muhammad dan para sahabat. Karena ada yang dibunuh malah ya Pak ya. Khabbab bin Arati itu kan sampai apa? Besi panas kiri kanan sampai ke atas. Apa katanya? 25 tahun aku merasakan sakitnya. Berarti luar biasa itu Pak. Jadi kena di Abu Jahal itu Pak 25 tahun. Sakit sangat luar biasa. Tapi kapan Nabi mulai melawan? Kalau dia sudah punya kekuatan. Tiba di Madinah. Makanya Pak bentuk kekuatan itu dulu sebelum melawan. Nanti mati konyol. Bapak udah punya rencana, punya kekuatan nggak? Jangan disebutkan di sini, ketahuan nanti. Ya, harus ada kekuatan. Kalau nggak ada kekuatan Pak, bisa Pak lawan? Bisa Pak. Kecuali kalau Bapak memang saya mati, terus keluarga saya aman-aman saja setelah saya meninggal dunia, oke lanjut. Bapak berjuang namanya, ya kan? Berjuang. Tapi saya takut juga ngomong begini nih. Karena jadi memang provokator ini. Enggak, hati-hati ya. Kalau bisa Pak, ini dulu lah, diri kita dulu lah. Amankan diri, apakah? Amankan? Taat ibadah dulu. Apapun kondisinya setelah Bapak taat itu Pak, mati Bapak dalam kondisi itu tak masalah. Tapi Bapak belum baik, semangat luar biasa. Nanti Bapak jadi khawarid. Khawarid itu kan luar biasa semangat tapi keropos tidak di dalam. Enggak, Bapak kuat dulu iman Bapak. Apa yang Pak lakukan ini betul-betul yakin Bapak bahwa ini adalah kebaikan. Ini aja lah, privasi aja ya. Takut mati masuk penjara pula saya nanti anak istri saya macam mana? Anak saya baru lahir baru sebulan setengah. Mana nanti? Nanti Pak ya. Sudah sulit Pak ngomong sekarang serius Pak. Sulit Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Ada lagi. Kayaknya sudah terakhir itu Pak ya. Nanti dingin. Terakhir Pak ya. Boleh. Apa doanya? Minta pemimpin diangkat. Pemimpin diangkat karena kezaliman gitu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi enggak minta mati. Mereka aja yang mati ya? Oh iya betul. Oh begitu ya Pak ya? Boleh nggak? Jadi kita nggak minta mati. Begini Pak, mendoakan pemimpin itu, mendoakan orang, ini ya syarat mendoakan orang nih Pak ya. Mendoakan orang kalau bisa yang baik. Suruh dia dapat petunjuk. Tapi kalau sudah ketahuan betul kekafirannya, pernahkah Nabi Muhammad mendoakan orang celaka? Pernah. Ketika dalam perang. Dalam perang Nabi Muhammad pernah mendoakan orang celaka. Tapi sudah tidak diharapkan lagi bahwa dia akan kembali kepada ketaatan. Allahumma la'an bani fulan. Ya Allah laknatlah keturunan itu. Karena mereka semena-mena dan tidak dimungkinkan diharapkan lagi. Karena mereka tidak diharapkan lagi. Karena mereka sudah berkali-kali melakukan kesalahan. Seperti Rasulullah melaknat Abu Jahal. Karena tidak dimungkinkan lagi dia akan kembali.
Bapak sudah bisa pastikan belum bahwa pemimpin itu tidak akan taubat? Itu belum. Kalau sudah Bapak bisa pastikan, doakanlah. Terus, Bapak bisa memastikan belum? Sudah bisa memastikan belum? Dia nggak akan kembali nih. Kayaknya mati dalam keadaan kafir nih. Doakan enggak apa-apa. Daripada mudarat lebih banyak, ya kan? Enggak apa-apa. Tapi kalau masih diharapkan, jangankan untuk orang pemimpin yang muslim, munafik, fasik, untuk orang kafir aja kita berdoa agar mereka dapat hidayah. Jadi itu syaratnya, Pak. Bapak harus pastikan dulu. Dia nggak akan mungkin kembali nih. Dia pasti mati dalam keadaan kafir nih. Daripada dia menimbulkan banyak mudarat, doakan aja. Cuman masalahnya begini, yang doa itu siapa? Kalau yang doa itu orang biasa, doa laknat ini kan ke atas ya, Pak. Menggoncangkan arus Allah. Kalau tidak terjadi pada diri orang itu, karena Bapak salah informasi nih, tidak terjadi pada diri orang itu, maka doa laknat tadi akan turun ke bumi dan mencari orang yang akan dilaknat. Kalau tidak ketemu sama orang yang dilaknat, kembali kepada orang yang berdoa. Oh, berat, bapaknya mati nanti. Kan gitu ya, Pak Ji. Jadi jangan sembarang-sembarang melaknat. Sembarang melaknat. Harus pastikan betul bahwa dia tidak akan mungkin kembali lagi. Itu syaratnya, Pak. Berat juga ya, Pak. Ya itulah, Pak. Udah lah ya, Pak. Karena berat itu kita tutup aja. Mudah-mudahan dengan pelajaran mati ini semua kita bisa sadar. Semua bisa sadar bahwa di dunia ini tidak akan hidup selama. Ibu mau tanya nggak, Bu? Nggak tanya, Bu ya? Ya. Ibu takut bertanya karena dibatasin begitu. Hanya yang bertanya hanya di kelompok ini aja. Sana nggak boleh. Ya boleh Bu bertanya nanti, tapi minggu depan ya. Depan insyaallah tanya. Terima kasih Bu karena takut itu dingin. Ya, terima kasih atas perhatian. Jadi buka juga lagi. Ya. Tertarik ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.